Saya sakit, saya sakit, saya kritis dalam waktu 3 hari, dan ada kemungkinan besar meninggal. Itu dia kenapa. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Oke, ini buat teman-teman semua, mungkin pada penasaran ya, pada bertanya-tanya kenapa saya selama 2 minggu itu hilang gitu. Ini saya mau cerita. Jadi sebenarnya pertama saya sangat kecewa dengan keadaan yang terjadi dengan diri saya sendiri, tapi sangat beruntung. Ini dua hal yang sebenarnya kontradiktif. Jadi langsung aja saya sakit. Saya kena COVID. Nah, let's start from the beginning. Saya ngurus keluarga yang pada saat itu keluarga itu hampir semua terkena COVID. Jadi saya ngurusin mereka semua, saya taking care, cari rumah sakit, cari obat dan sebagainya, dan kontak saya dengan mereka kontak terus-terusan. Saya pada saat itu sangat pede karena saya tahu bahwa pola hidup saya sehat. Saya juga ya prokes pada saat itu, tapi ternyata sepertinya viral load-nya saya terlalu tinggi. Lalu saya cek tiap hari antigen, dan saya ternyata COVID ketika di antigen. Oke, I don't worry, saya sama sekali nggak khawatir. Ya udah kena COVID, ya udahlah ya. Paling juga demam 2 hari gitu. Itu yang ada di pikiran saya karena vitamin saya full, makanan saya sehat, olahraga saya kuat. I gonna survive this, I don't care. Dan ternyata benar. Di hari setelah saya itu, terus saya PCR, saya positif. Di hari ketiga atau keempat saya swab lagi antigen ya. Walaupun ternyata antigen tuh banyak false-nya, saya antigen dengan 3 macam antigen yang berbeda-beda, saya negatif. Tanpa ada gejala, tanpa demam, tanpa semua. Jadi saya nggak negatif pada saat itu. Oke, well, it's done. Saya mulai podcast lagi pada saat itu. Karena pikiran saya sudah sembuh. Nah, udah, tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jalan hari jalan, tiba-tiba di minggu kedua setelah saya kena dan udah negatif pada saat itu, demam saya tiba-tiba naik. Malam-malam demam saya naik sampai hampir 40 pada saat itu, 39, wah ini udah nggak benar kalau demam seperti ini. Lalu paginya naik lagi, pokoknya tuh saya sempat ngeliat tuh sampai 40-an lebih, 41 kalau nggak salah, tapi turun karena langsung paracetamol pada saat itu. Something is wrong. Saya vertigo, muter. Lalu saya CT thorax. Saya CT thorax ke RSPAD pada saat itu. Dan ketemu dengan dokter-dokter yang luar biasa di sana. Ada Jenderal Lukman di sana yang dia CT thorax saya. Dan ternyata ada kerusakan, hitungannya tuh 30 kalau nggak salah, 30. Saya nggak ngerti itu 30% atau apa, 30 pokoknya. 30, lalu saya diminta untuk stay di rumah sakit. Tapi saya punya oksigen masih 99. Jadi dokter pada saat itu mengatakan kalau mau stay di rumah boleh karena masih 99, tapi lihat ya dalam waktu berapa hari dan kita dikasih obat. Nah, pada saat saya pertama kali kena, itu saya juga makan obat. Jadi saya masuk Avigan, masuk obat cacing itu. Ivermectin ya, yang masih politiknya di mana-mana gitu ya, masuk semuanya. Jadi saya udah mengikuti aturan-aturan yang harusnya dijalankan. Udah oke, saya pulang, saya lupakan itu. Tiba-tiba 2 hari kemudian panas saya naik lagi, saya vertigo dan sebagainya. Akhirnya pagi-pagi saya dibawa ke Medistra. Dan ketika dibawa ke Medistra, saya ketemu dokter. Ada Dokter Gunawan. Nah, Dokter Gunawan bilang bahwa ini memburuk. Ketika dicek di CT thorax udah 60 katanya. Yang tadinya 30 naik ke 60, dan keadaannya masuk dalam kondisi momen badai sitokin.
di masa-masa badai sitokin. Saya agak kaget ketika dibilang badai sitokin, karena setahu saya badai sitokin ini yang membuat orang meninggal, itu membuat orang mati gitu. Ini masuk ke badai sitokin. Iya, ini momen-momennya badai sitokin. Nah, di saat itu saya nggak boleh pulang ternyata. Saya nggak boleh pulang. Dokternya mengatakan bahwa saya kerjanya agresif. Kerja saya akan agresif. Saya akan do the best, masukin obat, masukin apa di saat itu juga, dan kita akan lihat Mas Didi nggak boleh pulang. Saya punya cerita menarik sebenarnya pada saat itu, karena anak saya, Aska, itu quote-on-quote meng-covidkan dirinya supaya bisa nemenin saya di rumah sakit. Tapi that's another story yang kalau saya cerita sedih gitu sebenarnya. Akhirnya saya masuklah ke rumah sakit. Dan kondisinya pada saat itu panas, demam, badan sakit semua, dan kecewa. Kecewa sekali. Sangat kecewa karena saya tidak menyangka orang seperti saya bisa seperti itu. Gitu. Dengan semua yang saya lakukan, saya kecewa. Dan badai sitokin ini adalah masa kritis, di mana hidup atau mati. Gitu. Nah, saya langsung aja, itu yang sebenarnya terjadi. Makanya saya harus hilang pada saat itu. Karena situ toraks saya berantakan dan udahlah. Di depan saya ada dokternya, ini adalah Dokter Gunawan. Dok, anyway, thank you very much. Saya banyak dibantu dokter waktu saat itu. Di RSPAD ada Dokter Lukman, terus saya ada kenal dokter pribadi saya, ada Dokter Weni pada saat itu, chat-chatan saya, dan Dokter Marcella, banyak sekali Dokter Marta, yang datang ke rumah juga ada, dan tapi Dokter Gunawan ada dokter yang menangani saya. Nah dok, saya punya pertanyaan banyak sebenarnya. Pertama dulu, saya kecewa. Kenapa dengan keadaan saya, yang saya sehat, saya olahraga tiap hari, vitamin D saya tinggi, zinc saya tinggi, saya bisa kena tanpa gejala, lalu di minggu kedua hancur saya. Dan kalau gitu, ya ngapain saya promo kesehatan gitu? Pertanyaan yang sulit jawab sebetulnya. Banyak hal yang harus kita diskusikan. Pertama, memang ini virus baru. Banyak hal yang kita belum tahu, terus terang. Dan virus baru ini pun muncul kan baru tahun lalu. Dari bulan ke bulan, kita ikuti perjalanan virus ini. Ada mutasi, bahkan sampai terakhir ada mutasi dari varian Delta, varian Lambda, dan kawan-kawan. Dok, maaf saya potong. Pada saat awal-awal virus masuk ke sini, itu kan prokes baru awal-awal. Tidak semua orang prokes bener. Betul. Saya juga nggak prokes dok, dan nggak kena tuh. Oke. Jadi masalah kita mulai dari awal dulu, masalah kena transmisi. Kapan orang kena, kapan orang enggak. Jadi gini, COVID ini sampai sekarang masih banyak perdebatan masalah transmisinya. Nomor satu, apakah ini airborne atau menular lewat udara? Itu sampai saat ini belum terbukti bahwa ini airborne. Tapi ada teori yang bilang ini bisa ditularkan di dalam satu ruangan tertutup. Ada yang dinamakan fomites. Fomites itu adalah begini. Kita ngobrol, kita batuk. Pada pasien yang sakit kan batuk. Itu keluar droplets. Droplets itu ada semacam partikel kecil, percikan, dan itu bisa ngambang di udara. Selama beberapa saat. Kalau ventilasi udara di dalam ruangan itu tidak baik, dia bisa stay sekitar 20-30 menit. Dan itu bisa terhirup oleh orang lain yang berdekatan. That's why masker dua-duanya. Jadi ada ibarat, saya pakai masker, Anda pakai masker, kemungkinan menularnya 0,4%. Karena Anda batuk ketutup. Anda juga tutup. Saya ketutup, saya jaga jarak. Oke. That's I get it. Jadi ada penelitian, satu keluarga yang salah satu keluarganya kena, dari 10 orang, 7 orang kena, 3 orang tidak. 70%. Oke. Tapi masalahnya adalah saya masuk ke badai sitokin di mana saya bisa meninggal pada saat itu. Dan kritis sayanya. Sekarang kita beranjak ke perjalanan sakitnya si COVID. COVID ini ada perjalanan sakitnya. Pada minggu pertama itu adalah
awal viremia atau virusnya masuk dan bereplikasi di dalam badan. Badan masih bingung, ini apaan nih? Barang apa nih masuk di dalam badan kita? Dia mulai muncul respon imun namanya. Sel darah putih mengenali, oh ini bukan anggota badan kita ini, virus ini. Dok, boleh nggak saya potong? Boleh nggak saya potong? Boleh, Maaf boleh. ya, saya potong. Apa-apa. That's not my point, dok. I understand gimana virusnya masuk. What I don't understand. Kenapa ada badai sitokin? Satu itu. Yang kedua, kenapa ada orang yang kena baik-baik saja, yang tidak lebih sehat dibandingkan saya? Itu pertanyaan saya, dok. Kenapa saya lebih sehat? Saya bisa badai sitokin gitu loh, dok. Jadi gini, itu tergantung dari respon badan masing-masing, terus terang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Memang in reality, in teori, harusnya orang yang sehat tidak akan terjadi apa-apa. Harusnya. Tapi ada beberapa teori yang bilang orang yang sehat kadang-kadang respon imunnya berlebihan. Jadi dia itu makan virusnya, sel darah putih akan mengenali virusnya, kemudian dia makan. Waktu dia makan, virus itu sulit dibunuh, jadi dia bunuh diri sel darah putihnya. Waktu dia bunuh diri, dia pecah. Dia mengeluarkan zat peradangan. Itulah yang membuat peradangan yang berlebihan. Kalau respon imunnya berlebihan. Itu bisa terjadi. Tapi ada riset yang mengatakan kalau kita olahraga seminggu 150 menit, kemungkinan masuk rumah sakit lebih kecil. Ada riset? Betul. Tapi untuk kasus COVID ini tidak berlaku. Terus terang. Itu riset katanya kalau untuk COVID katanya. COVID, betul. Masalahnya gini, itu ada riset dari skala yang besar. Masalahnya COVID ini respon imun masing-masing orang berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisir. Kita kadang-kadang menangani pasien juga case by case. Gitu loh. Tidak bisa, oh ini semua nanti pakai ini semua pasti sembuh, tidak. I get it. Saya paham sedikit di sana. Tapi apakah keadaan kesehatan tubuh saya membantu pada saat saya kemarin kritis itu? Iya, membantu. Kenapa? Karena Anda dari awal sebetulnya tidak ada gejala. Ya kan? Anda bilang tadi cuma 2-3 hari tapi udah merasa enak habis itu. Dan respon imunnya negatif. Respon imunnya appropriate waktu itu. Mungkin pada saat minggu kedua ada sesuatu hal yang men-trigger peradangannya lebih tinggi. Bisa berupa obat-obatan, bisa berupa apapun yang Anda konsumsi saat ini yang men-trigger. Itu yang membuat itu? Iya. Bisa. Apakah di masa kritis saya tersebut kesehatan yang saya lakukan kemarin-kemarin membantu saya untuk hidup? Iya, membantu sekali. Karena waktu saya mulai treatment ke Anda, responnya cukup responsif, cepat. Dan waktu 1 hari 24 jam demam Anda langsung turun, tanda peradangan Anda semuanya langsung turun, dan masa recovery Anda lebih cepat dibandingkan orang yang memang sudah ada comorbid, penyakit lain atau orang tua. Karena saya tidak ada komorbid, tidak ada gula, tidak ada macam-macam, dan tidak obesitas. Betul sekali. Obesitas mempengaruhi? Mempengaruhi sekali. Mempengaruhi sekali? Ya. Kenapa dalam keadaan saya mau lari ke badai sitokin ini, tapi kenapa dalam keadaan saya drop seperti itu, dan masuk di dalam momen badai sitokin, kenapa saturasi saya baik? Jadi gini, saturasi oksigen itu banyak yang mempengaruhi. Satu, kapasitas paru itu sendiri. Anda olahragawan, kapasitas paru Anda, VO2 max-nya pasti tinggi. Permukaan paru-parunya pasti lebih luas, dan kapasitas parunya lebih bagus ketimbang orang yang tidak pernah olahraga. Itu satu. Dua, kondisi jantung Anda. Kondisi jantung Anda pasti sehat sekali. Itulah yang menyebabkan kenapa saturasi Anda masih cukup baik. Walaupun Anda mengalami demam, peradangannya kalau dilihat dari CT scan sudah mulai banyak bagian paru yang mengalami peradangan. Ya dokter nakut-nakutin waktu itu, ini udah 60 nih. Kalau nggak gitu Anda nggak mau dirawat. Ya betul, Kita psychological juga main terus terang dengan pasien. Kadang-kadang beberapa pasien harus kita berikan white lies untuk kebaikan Anda sendiri. Supaya mau dirawat. Supaya kita observasinya lebih ketat. Supaya Anda bisa lihat apa yang terjadi. Iya. Nah, si oksigen ini tidak menurun artinya juga karena tidak ada komorbid, bisa? Bisa. Karena pola hidup sehat? Betul. Ini pertanyaan agak bodoh. Apakah
apakah saya karena pernah dengar juga, apakah jumlah otot itu membantu oksigen, penyimpanan oksigen? Jadi oksigen itu secara tubuh kita, kadar oksigen itu tergantung dari beberapa hal, jantung, paru, otot-otot juga. Tapi sebetulnya otot itu lebih ke arah penyimpanan glikogen atau cadangan gula untuk tenaga, bukan untuk oksigen terus terang. Jantung dan paru yang mempengaruhi untuk oksigen. Tapi karena olahraga, parunya kapasitasnya lebih besar. Jadi dia tidak drop. Ya. Kalau saya drop pada saat itu apa yang terjadi? Kalau Anda drop, terus terang yang jelas paru-paru yang terkena akan luas dan itu mempengaruhi penyerapan oksigen. Kalau drop, dia makin jelek parunya. Saya nggak ngerti. Kalau drop dia makin jelek, atau kalau parunya jelek dia jadi drop? Kalau parunya menjelek, saturasi oksigen pasti turun. Pasti turun, karena kapasitas penyerapan parunya kan jadi terganggu. Paru-parunya meradang, dia tidak bisa bekerja. Tapi pada saat itu ada pasien juga yang di bawah saya. Saya 60, misalnya dia cuma 30, tapi oksigennya turunnya habis-habisan. Nah kok bisa? Kan paru-parunya tidak lebih jelek. Jadi gini, masalahnya adalah kita tidak bisa periksa saturasi oksigen saja. Kita mesti periksa kadar oksigen di dalam darah. Karena gini, kadang-kadang ada beberapa orang, terutama mereka dengan komorbid, misalnya beliau dengan ada diabetes atau orang tua. Kalau kita demam, terjadi vasokonstriksi, pembuluh darah kita tuh jadi mengecil. Untuk apa? Untuk menyalurkan temperatur suhu itu di dalam suhu badan core, intinya. Jadi kadang-kadang kalau demam kita dingin, tangan kita dingin, kaki kita dingin. Itu kalau diperiksa di saturasi suka turun juga. Karena aliran ke situ terhambat, berkurang. Oke, I got it. Nah, apakah vitamin D, zinc membantu untuk COVID? Jadi pada penelitian skala besarnya, vitamin D dan zinc, apapun vitamin itu terus terang sekarang masih banyak pro dan kontra. Ada teori yang bilang dengan high vitamin D akan menurunkan risiko cytokine storm dan kematian. Ada juga yang melawan itu, terus terang. Jadi terus terang sampai saat ini masih pro kontra. Saya masih menunggu hasil konklusinya. Terus terang saya lebih patokan pada organisasi dunia yang besar seperti WHO, CDC. But you give me vitamin D and zinc. Ya, of course. Karena saat itu dipercaya akan membantu Anda untuk melewati fase-fase peradangan di dalam badan. Vitamin D itu? Iya. Betul. Tadi katanya belum tentu. Belum tentu. Tapi kan kita punya banyak penelitian juga yang membantu. Jadi ibaratnya gini Mas. Jadi sekarang itu treatment COVID itu ada artnya, ada seninya. Ini makanya saya bingung nih. Tadi kan dokter ngomong A, tapi ada B juga gitu. Betul. Ya kan? Teori dengan pelaksanaannya beda. Anda mengatakan bahwa vitamin D belum tentu terbukti. Tapi Anda memberikan saya vitamin D dosis lumayan tinggi, zinc lumayan tinggi pada saat itu. Betul. Jadi vitamin D dan zinc pada saat cytokine storm itu membantu untuk menurunkan peradangan. Dipercaya seperti itu. Oke. Nah, jadi kita berikan itu. Untuk itu. Oke. Nah dok, pada saat saya masuk ke cytokine storm, saya kaget ini ya. Kenapa sih harus saya masuk ke cytokine storm gitu ya? Demam aja gitu ya. Ini kan dokter mengatakan, you cannot tell anything. Bisa aja ada sesuatu yang men-trigger saya, tiba-tiba saya masuk cytokine storm. Can I die? Karena saya jujur aja 2 hari itu, dokter mengatakan bahwa ini masa krisis. Masa sangat kritis. Tinggal tunggu-tungguan nih. Tinggal tunggu-tungguan. Saya ngobrol sama anak saya, udah kalau papa mati nanti begini nih. Because it is, dan saya baca memang is a critical time. At that 2-3 days is a very critical time. Either you getting worse and die, or you get better gitu. Pada saat itu, artinya saya bisa mati. Bisa. Oh, udahan aja deh podcastnya. Ya, udahan. Saya bisa mati pada saat itu kan? Bisa. Jadi kalau kita terlambat, artinya peradangannya berjalan terus. Paru-paru Anda rusaknya bertambah banyak. Terus terang itu akan mempengaruhi kapasitas oksigen badan Anda. Turun terus. Peradangan yang luas itu nantinya akan meninggalkan bekas di parunya. Sehingga paru-paru itu tidak bisa mengembang dengan baik. Oksigennya nggak nyampe. Orang hidup perlu oksigen. Perlu makan. Oksigen nomor 1. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Itu yang terjadi pada COVID.
Makanya saya selalu bilang pada pasien-pasien saya maunya agresif kalau ngobatin pasien COVID ini. Begitu ada demam, ini ada kemungkinan nanti akan ada cytokine storm, terutama demam yang muncul saat minggu kedua. Minggu kedua? Iya. Karena minggu pertama itu biasanya respon badannya masih appropriate nih, masih baik-baik aja dia. Demam 1-2 hari habis itu hilang demamnya. Baik dia. Begitu minggu kedua ada demam, hati-hati. Kemungkinan akan ada peradangan yang lebih luas lagi dari yang pertama, dan ada kemungkinan badai sitokin atau cytokine storm. And you can die, saya bisa mati di saat itu. Dan Anda mencoba mencegah. Saya mencegah supaya tidak bertambah berat. Oke. Dan Anda masukin saya obat banyak sekali. No, because I want to know gini. Anda masukin saya obat banyak sekali. Dok, ini kan podcastku kalau ngobrol kan kemana-mana ya dok ya. You know that lah ya. I know. Dokter tahu kan kemarin ada dokter Lois yang mengatakan orang mati gara-gara masukin obat tuh. Ya. Saya jadi kesel sekarang itu. Karena saya tahu kalau saya pada saat itu tidak Anda tolong dengan obat yang banyak itu, saya mati malah. Oke, so obat yang saya berikan, saya sesuai patokan. Jadi dokter bekerja selalu ada patokannya, guideline-nya, prosedurnya. Tapi di luar dari guideline itu, kita harus improvisasi. Contohnya gampangnya gini, ada demam, minum Panadol. Demamnya turun, habis itu demam lagi. Kasih Panadol lagi, demamnya turun lagi, naik lagi demam lagi. Pasiennya komplain, dok saya demamnya masih tinggi terus nih, badan saya sakit semua, pegel semua. Loh, selain paracetamol, kita punya obat demam lain, anti radang yang lain misalnya. Misalnya sama Venamat, kita bisa berikan itu untuk menekan peradangan juga. Atau kalau yang peradangannya lebih berat lagi, kita bisa berikan namanya steroid. Ya, Anda ngasih saya steroid kan? Yes. So, tapi nggak jadi gede badan saya. No. Beda steroid. Beda steroid. Oke. Jadi kita kerja itu case by case, tidak bisa disamaratakan. Jadi inilah artnya seorang dokter. Sebenarnya kita itu kerja memang ada patokannya, tapi kita lihat dari kasus per kasus. Kalau misalnya waktu awal Anda masuk ke saya langsung berikan sesuai terapi dari standar WHO, Kemenkes. Kita lihat responnya. Waktu Anda masuk pertama, ada demamnya tinggi, kita berikan paracetamol IV drip, turun dia. Setelah itu Anda ingat nggak malamnya demam lagi? Di saat itulah saya mulai masuk steroid. Kenapa? Karena peradangannya waktu itu ditunjukkan oleh nilai laboratorium semuanya meningkat terus. Jadi peradangan saya tuh meningkat terus? Ya, CRP-nya tinggi. CRP itu adalah nilai laboratorium. Berarti saya naik peradangannya. Jadi badan Anda tidak bisa overcome peradangannya sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus turunkan nih peradangannya. Pakai obat apa? Steroid itu. Dengan steroid Anda demamnya langsung turun, nilai CRP-nya setelah kita nilai dicek ulang turunnya signifikan. Oke. Artinya? Jadi, ya artinya dengan steroid itu kita bisa menekan peradangan yang terjadi. Dan artinya sebagai dokter Anda belum tentu mengikuti sebuah pedoman yang harusnya ada dong? Iya, betul. Karena gini, kalau pedoman yang ada adalah untuk steroid kita berikan kalau ada desaturasi. Di penelitian besarnya ya, skala besarnya, pemberian dexamethasone atau steroid pada pasien dengan COVID itu dianjurkan kalau ada saturasi oksigennya yang mulai turun. Tapi kalau kita menunggu seperti itu, recovery phase-nya lebih lama lagi. Jadi Anda sikat dulu? Saya sikat dari awal. Sebelum Anda terjadi kerusakan yang lebih berat di dalam paru-paru Anda, kita stop dulu peradangannya. Makanya Anda kerusakannya tidak berlanjut parah lagi. Dan saturasi Anda nggak pernah turun parah. Ya, paling rendah 97 kan. 97 paling rendah. Ya. Ya, sampai situ kembali lagi ke 99. Iya. Sempat 100. Sempat 100 ya. Gitu. Nah, dokter tahu bahwa saya akan survive di hari keberapa? Ketiga? Ya. Saya tuh 3 hari deg-degan ya, hidup atau mati. Saya apa lagi, Pak? Saya lebih deg-degan lagi. Loh, serius loh dok ini. Serius. Dokter pada saat itu deg-degan kalau sayanya mati gitu? Iya. Oh ya? Tanggung jawab kan di saya. Saya dokter penanggung jawabnya. Terus terang sih, saya pribadi
merawat pasien segini banyaknya, antara merawat orang biasa dengan orang yang famous itu beda pressure-nya. Beda pressure, Pak. Karena lebih cerewet atau kenapa? Bukan dia cerewet ya. Sebenarnya sih saya selalu memperlakukan pasien saya selalu sama. Sama. Betul. Mau Anda presiden, mau Anda siapa, antri ya antri. Ya, saya juga ngantri tuh. Anda juga ngantri kan? Ya, saya juga ikutan ngantri. Sorry. Tapi nanti ceritanya aja bahwa ketika saya di UGD ada kisah lucu karena samping saya nendang ranjang. Saya udah lupakan itu. Nah, dokter takut pada saat itu saya memburuk dan meninggal. Itu ada gitu. Ada. Sebenarnya itu terjadi pada semua pasien sih, bukan untuk Anda. Anda. Cuman ya. Dan memungkinkan itu terjadi. Memungkinkan kalau memang terapi standarnya tidak berhasil, ya saya harus cari terapi yang lebih lagi untuk menekan peradangan yang terjadi. Dan belum tentu berhasil juga. Belum tentu berhasil juga. Karena yang selama saya menangani COVID setahun terakhir ini memang ada beberapa orang dengan terapi standar membaik seperti Anda. Ada beberapa orang yang harus terapinya kita excel pakai obat-obatan yang lebih tinggi lagi daripada yang standarnya. Sampai obat-obatan yang masih dalam bentuk research. Oke, I understand that. Dan itu pun sudah kita berikan, tetap pasiennya tidak selamat. Oke. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada nggak orang sehat tanpa komorbid? Tidak obes, tidak apa. Sesehat saya, meninggal juga. Persentasenya lebih sedikit dibandingkan mereka tapi yang... Tapi ada dong? Tapi ada. Terus terang sih, kemarin kita ada pasien usia baru sekitar 35 tahun, tanpa komorbid, tanpa ada masalah apapun. Kalau dibilang sehat juga, dia jarang olahraga memang, tapi tidak ada komorbid sama sekali, masih muda, dan tidak survive dari COVID. Baru meninggal? Ya. Ini baru atau? Oh sudah, yang kemarin-kemarin. Yang selama pandemi, yang surge bulan Juni-Juli kemarin. Di depan kamar saya itu ada orang sudah 2 bulan. Iya, betul. Iya, betul. Ada beberapa pasien yang memang survive dari cytokine storm, kerusakan di parunya parah, dia perlu waktu untuk pemulihan, kebutuhan oksigennya masih lama. Jadi dia masih dirawat di rumah sakit sampai kadang-kadang 2 bulan memang. Oke. Tapi kalau saya ambil kesimpulan, artinya kekecewaan saya tentang saya olahraga dan sebagainya salah. Anda tidak perlu kecewa sebetulnya. Justru kalau menurut saya pribadi sih, Anda olahraga, Anda gaya hidup sehat Anda sampai saat inilah yang menyelamatkan Anda dan membuat recovery Anda lebih cepat ketimbang orang yang lain. Oke. Thank you, Dok. Kalau gitu vitamin dan sebagainya juga nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Oke, Dok. Saya mau tanya, Dok. Pada saat saya di sana, saya mau tanya tentang dokter sebenarnya. Pada saat di sana, banyak suster-suster yang cerita tentang Anda. Nah, ini saya mau pribadi nih bicaranya. Banyak suster-suster yang bicara pada saya, entah kenapa gitu. Kalau ngomongin Anda, dibilang katanya saya kalau ke dokter maunya ke dokter Gunawan. Kenapa? Ya karena dokter Gunawan kalau kita nggak punya uang kita nggak bayar. Kita nggak bayar. Katanya. Oh iya. Terus banyak pasien-pasien juga yang tidak bayar sama dokter. Terus banyak pasien-pasien juga yang dokter cariin obat yang mahal tidak bayar. Karena memang saya nggak bisa nyalain rumah sakit ya, karena rumah sakit is a business. Yeah. It's a business. Ya bangkrut kalau caranya gitu. Yeah, betul. Tapi Anda tanggung obat-obat yang bahkan mahal itu dengan uang Anda pribadi. Ya. Why? Lebih ke masalah moral ya. Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang, terus terang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orang tua saya, bahwa kamu kalau menolong orang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya 1,
kamu kasih setengah, nih orang nggak selamat, ya udah kamu kasih 1. Tuhan akan mengembalikan 1 itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi memang sih saya sering membantu pasien saya yang ibaratnya kurang mampu ya. Karena memang di rumah sakit swasta kan tidak ada bantuan dari pemerintah juga. Kemudian ada beberapa yang asuransinya mungkin limited ya. Dan saya perlu obat ini untuk menyelamatkan. Bukankah rumah sakit swasta juga kalau COVID bisa ditanggung pemerintah? Bisa. Tapi untuk beberapa ini ada kuotanya dari pemerintah. Tidak semua tertanggung. Dan ada obat-obat yang aneh-aneh itu. Iya, betul. Yang ekstra itu. Bukan aneh sih Pak sebetulnya. Memang di penelitiannya ada, tapi tidak tertanggung di dalam. Bukan saya ngomong aneh karena memang susah nyarinya maksudnya. Iya, itu juga. Dan mahal. Ya. Dan Anda pernah sampai memberikan itu? Ya. Dengan uang siapa? Uang saya pribadi. Karena lu tahu kalau lu nggak kasih mati. Mati, ya. Fuck. Dengan diberikan, beliau selamat dan ya. And what do you get? Kepuasan buat saya. That's enough for me. Ngelihat saya bisa nyelamatin nyawa pasien-pasien saya. Itu aja sih. Terus terang. Saya dengar dari suster juga. Correct me if I'm wrong. Saya dengar dari suster juga. Dokter Gun ini sekolahnya tinggi, sampai ke luar negeri juga. Waktu itu istri juga sampai ke luar negeri sekolah. I got a lot of stories. Tapi nolongin pasien terus nggak mampu dan sebagainya. Sampai kemana-mana aja naiknya masih Grab katanya. lebih karena praktis aja sih. Karena praktis ya. Praktis aja. Tapi sampai how much money yang you need to spend gitu maksudnya? Untuk pasien. Kan Anda kan nggak bisa bantu semua orang dong. Ya, betul sih. Memang tidak semua yang bisa saya bantu. Saya juga harus ya menghidupi anak istri juga kan ya. Nggak mungkin lah. Tapi untuk beberapa kali memang ya beberapa orang mengatakan saya agak berlebihan membantu orang kadang-kadang. Kadang-kadang saya juga punya banyak teman juga ya. Beberapa pasien saya yang kemarin waktu awal-awal COVID saya bantu. Itu juga mereka kebetulan orang yang cukup berkecukupan. Saya minta tolong dari mereka juga. Seperti alat-alat, seperti ventilator, high flow, untuk oksigen tinggi. Kebetulan mereka pakai ya waktu sakit. Begitu sehat, saya tanya, ini kan Anda alat beli sendiri, Anda nggak pakai lagi, boleh nggak saya minta saya pakai untuk orang lain? Dan kebetulan mereka sangat bermurah hati dan boleh diberikan ke saya, jadi saya masih bisa pakai alat itu untuk orang lain. Oh iya, saya tahu ceritanya, karena bahkan keluarga-keluarga suster aja ada yang alatnya dari Anda semua. Iya. Pakai yang mau nggak mau. Mau nggak mau. Saya harus minta bantuan orang lain kan, nggak mungkin dong. Sendirian juga mati juga saya. Wow. Because saving life is important for you. Yeah. Saya tuh sakit ini belajar banyak hal. Pertama mungkin terlalu sombong dengan keadaan kesehatan saya. Makanya saya kecewa. Tapi sekarang saya belajar bahwa ternyata kesehatan saya lah yang membantu saya sembuh, gitu. Yang kedua, saya belajar momen antara life and death itu seperti apa. Gitu. Makanya saya ngobrol dengan anak saya berdua, masuk, udah ngomong macem-macem sama dia. Kalau papa nggak ada terima gimana. Yang ketiga saya pelajari bahwa di luar sana yang tidak percaya rumah sakit, tidak percaya dokter, atau ada orang-orang yang ngomongin, wah nanti di dokter di rumah sakit dimatiin dan sebagainya. They're idiots. I'll say it. They're stupid. Because they never been there. They never been there. Yeah. Saya sudah di UGD, saya udah ngelihat orang teriak-teriak. They never been there.
They never been checking their thorax yang hancur. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Dan saya belajar bahwa ada dokter-dokter yang memang akhirnya gara-gara COVID ini bukan hanya berjuang tapi harus merelakan banyak hal buat pasien akhirnya. Nah, Dok, kan saya tuh juga kita tuh dari IPB, Indonesia Pasti Bisa. Itu yang waktu itu bikin gerakan masker, gerakan masker Indonesia waktu itu. Terus kita juga yang bantu ventilator dan sebagainya pada saat itu. Gitu. Kisah dokter ini nyampe ke sana. Kisah dokter itu nyampe ke sana. Jadi kita dari IPB juga ini from the person behind it lah, kita mau ngasih apresiasi ke dokter karena you're amazing. Ngasih apresiasi supaya dokter pun bisa membantu orang lain, bisa membantu orang banyak, gitu Dok. Jadi yang pertama pastinya we have two things itu. We have two things. I have this for you to help other people too, untuk bantu orang lain juga Dok. I don't think I can open it, but it's a cash. Nih uang cash untuk dokter bisa ngebantu orang lain juga. Udah tinggal usah disebutin lah pokoknya berapa jumlahnya. This is a cash untuk dokter bisa bantu orang lain. And use it because if we help you to help other people, I think we help other people. Dan yang kedua, we also have something for you. Kita keluar lagi. Five, 4, 3, 2, 1, and close the door.